Part 21. Setelah beberapa waktu berlalu, Seo Jung-ho yang berhasil menaklukkan Paradise dan menyelamatkan anak-anak dari panti asuhan yang akan diajak dijadikan fine, Seo Jung-ho pun datang ke Vatikan dengan membawa mereka semua. Para penjaga dari tempat tersebut yang melihat Seo Jung-ho atau Spectre, mereka pun terus memandangi dirinya, sehingga Marco yang melihat itu pun berkata kepada Seo Jung-ho, kalau para penjaga sedang melihat dirinya. Seo Jung-ho pun berkata kepada Marco untuk tak mempedulikannya, dan berkata kembali kalau mungkin mereka mengekspresikan rasa hormat kepadanya, setelah sekian lama tidak melihat, namun di dalam hatinya dia berkata kalau dia mendapatkan tekanan yang lebih besar daripada 25 tahun yang lalu. Tak berselang lama, seseorang pun datang dan berkata kalau dirinya beserta rekan-rekannya yang lain, yang sudah melakukan pemeriksaan fisik kepada 217 anak yang dibawa oleh Seo Jung-ho. Dia mengatakan kalau tidak ada satupun dari anak-anak yang merupakan seorang fine, serta mengucapkan terima kasih, karena Seo Jung-ho sudah memberikan harapan lagi. Setelah beberapa lama, Paus Prancis ke-11 yang bernama Francio pun datang, lalu berkata kepada Seo Jung-ho, dengan mengatakan, Tuan Spectre, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan nyawa domba-domba kecil yang tersesat ini. Kalau Anda mempersilahkan, kami ingin membuka ini pada publik. Bolehkah kami mengumumkan dan memperingatkan publik atas bahaya dari asosiasi fine ini? Dan Seo Jung-ho pun tak mempermasalahkan hal tersebut, kemudian meminta sesuatu hal kepada Francio, dengan berkata, anak-anak yang kubawa kemari semuanya adalah anak yatim piatu dan miskin, dan tak memiliki seseorang untuk melindungi mereka, karena itulah mereka mudah terjebak seperti ini. Sesuatu seperti ini terjadi di kota yang paling suci bagi umat Kristiani, adalah fakta yang tak bisa kau abaikan begitu saja. Kau juga sadar kalau gereja tak sepenuhnya tak bersalah kan? Karena itu, penuhilah tanggung jawab kalian. Pastikan anak-anak ini mendapatkan pendidikan, tempat tinggal, dan makanan yang cukup setiap harinya. Kau dengar itu Marco? Karena kau sekarang sudah dilindungi oleh Vatikan, kau takkan kesulitan lagi untuk mencari pekerjaan sampingan. Setelah mengatakan hal tersebut, Seo Jung-ho yang melihat Marco meneteskan air matanya lagi, Seo Jung-ho pun dengan tegas memperingatkannya untuk jangan menangis lagi, karena dia adalah seorang lelaki. Marco yang mendengar itu pun lalu mengusap air matanya, kemudian berkata kalau dia akan berjuang keras untuk menjadi player, dengan bimbingan dari Seo Jung-ho yang akan menjadi gurunya. Seo Jung-ho yang mendengar itu pun lalu berkata, maaf, aku tidak berencana punya murid, karena itu, jadilah rekanku, bukan murid. Syarat untuk menjadi rekanku sangat sulit, jadi kau harus berjuang dari sekarang, dan dengan raut wajah yang gembira, Marco pun menjawab dengan berkata, baik. Keesokan harinya, Seo Jung-ho yang berhasil mengungkap kejahatan organisasi fine yang berkedok pengelola panti asuhan, akhirnya dipublikasikan dalam sebuah berita, yang informasinya. Breaking news, sebuah panti asuhan di kota Roma ternyata adalah penyamaran yang dibuat oleh asosiasi fine dengan menculik anak-anak tidak bersalah. Semua anak-anak korban dan perbuatan keji tersebut berhasil diselamatkan. Pengurus dan pemimpin dari panti asuhan tersebut dikalahkan oleh salah satu dari 5 pahlawan, Spectre. Di tempat lain, Carl Signer yang melihat berita tersebut pun marah dan langsung menghancurkan TV yang menayangkan berita tersebut, kemudian berkata, Spectre bajingan, dia menghancurkan semua rencana kami. Kalau saja aku tak ketiduran saat itu, aku pasti bisa membunuh bajingan itu. Seo Jung-ho dan Spectre, kalian bajingan yang selalu beruntung bisa kabur dariku. Tunggu saja, kau memang bisa kabur kali ini. Setelah aku membunuh Seo Jung-ho, aku akan membunuhmu. Setelah Seo Jung-ho kembali ke Korea dan sampai ke gedung asosiasi player, dia pun disambut oleh salah seorang yang ada di gedung tersebut. Lalu, Seo Jung-ho yang merasa aneh karena mendengar keributan yang ada di luar gedung, dia pun mencoba keluar dan melihat apa yang terjadi dari balkon. Dan setelah keluar, terlihat orang-orang yang sudah berkerumun sambil membawa spanduk yang bertuliskan, Selamat datang kembali sang pahlawan Spectre. Mereka yang melihat Seo Jung-ho muncul, serentak mereka pun bersorak yang seketika membuat Seo Jung-ho terkejut. Deok-gu yang berada di sampingnya, yang berkata kepada Seo Jung-ho kalau ada sekitar 50.000 orang berkumpul untuk menyambutnya. Seo Jung-ho pun bertanya, apa maksud semua itu? Lalu, Deok-gu pun berkata, kau masih belum sadar?
mereka semua datang untuk menemuimu, untuk mengucapkan terima kasih, karena telah kembali untuk melindungi mereka. Dan orang-orang yang ada di belakang Seo Jung-ho, mereka pun berkata hal yang sama seperti para penduduk, karena Seo Jung-ho yang sedang memakai identitas sebagai Spectre telah kembali. Seo Jung-ho yang kembali memasuki gedung asosiasi dengan ditemani oleh Deokgu. Dia pun membayangkan kalau dia ingin menunjukkan hal tersebut kepada teman-temannya. Di dalam perjalanan memasuki gedung asosiasi tersebut, Deokgu berkata, "Aku sudah mempersiapkan konferensi pers seperti yang kau minta. Ini hanya tebakanku. Tapi, kau tak berencana mengumumkan kerjasama dengan asosiasi kan? Apa sebenarnya yang kau rencanakan?" Lalu, Seo Jung-ho sambil membuka topengnya, dia berkata, "Deokgu, apa kau ingat yang kau katakan saat aku pertama kali terbangun setelah 25 tahun? Saat aku terbangun dan memandang keluar, aku mengira dunia damai yang selalu kami dambakan itu akhirnya datang. Aku menyadari, kedamaian tersebut hanya tampak di luarnya saja. Kalau kau melihatnya lebih dekat kau pasti akan mengerti. Fine yang dulu tak berani melakukan apa-apa, berani membuat kejahatan seperti itu, memanfaatkan orang-orang lemah yang tak berdaya, 25 tahun yang lalu. Mereka tidak mungkin seberani itu, mereka adalah makhluk penakut yang bahkan tak berani muncul ke permukaan." Deokgu yang mendengar itu pun berkata, "Kalau mungkin karena pengaruh kelima pahlawan yang efeknya luar biasa, namun berbeda dengan sekarang, ditambah Seo Jung-ho melemah." Seo Jung-ho pun berkata kembali, dengan mengatakan, "Aku tahu, kekuatanku yang sekarang memang belum sekuat dulu. Awalnya aku berpikir akan meningkatkan kekuatan secukupnya saja untuk menyelamatkan rekan-rekanku. Namun itu saja sepertinya tidak cukup. Sekarang mereka tak merasakan ketakutan lagi pada Spectre. Karena itulah mereka mencoba membuat tiruan diriku. Oleh karena itu, aku akan menunjukkan pada mereka ketakutan yang abadi." Deokgu yang mengerti apa maksud perkataan Seo Jung-ho, dia pun berkata, "Jangan bilang, kau ingin Spectre kembali. Jung-ho, apa kau tahu kenapa Nine Heaven dan para Ranker tak ada yang berani maju selama ini? Karena, seorang pahlawan akan selalu diperhatikan oleh semua orang. Seorang pahlawan juga akan selalu diperhatikan oleh para musuh. Kalau kau mengumumkan dirimu kembali sebagai Spectre, orang-orang akan punya harapan yang tinggi terhadap dirimu. Dan jika kau tak bisa menyelamatkan mereka dalam bahaya, kekecewaan mereka bisa jadi hal yang buruk untukmu. Jung-ho, kau dan teman-temanmu sudah berjuang dengan keras. Jangan sampai kau menyia-nyiakan pengorbanan tersebut." Dan, Seo Jung-ho pun berkata, "Aku tahu, aku juga sebenarnya tak ingin memainkan peran ini lagi. Tapi saat ini, akulah yang bisa mengatasi semua ini. Meski kekuatanku masih belum pulih sepenuhnya, setidaknya reputasiku yang ditakuti oleh para musuh akan sangat membantu." Di sisi Frost Queen, dia yang mendengar perkataan Seo Jung-ho, dia pun berkata kalau Seo Jung-ho sudah membuat keputusan yang sangat besar, kemudian berkata kembali, kalau dirinya akan mengingat keberanian yang diambil Seo Jung-ho. Deokgu yang tak bisa berbuat apa-apa lagi, dia pun menyerahkan semuanya kepada Seo Jung-ho, lalu bertanya, apa yang harus dirinya lakukan, dan Seo Jung-ho pun menjawab, dengan berkata, "Naikkan volume pengeras suaranya, naikkan volumenya sebesar mungkin, sampai cukup besar untuk terdengar ke lantai 2 sekalipun." Waktu konferensi pers pun dimulai. Para reporter, serta orang-orang yang penting pun sudah menunggu kedatangan dari Spectre. Di sisi Guild Dukaebi, Ha In-ho yang datang bersama Gong Juha. Dia yang melihat situasi dalam ruangan tersebut, dia pun berkata, "Banyak orang penting yang datang, termasuk wakil ketua Guild 6 Guild besar dan para leader tim. Selain itu banyak top ranker juga yang datang. Sepertinya akan banyak persaingan untuk merekrut Spectre." Dan ketika Ha In-ho memanggil Gong Juha, dia pun menyahut dengan perasaan yang gembira, karena dia akan melihat Seo Jung-ho yang memakai identitas Spectre dengan secara langsung. Tak lama, penjaga dari konferensi pers tersebut pun mengumumkan, kalau Spectre dan Presiden Asosiasi Player Korea, Sim Deokgu akan memasuki ruangan. Di kemunculan Seo Jung-ho memasuki ruangan tersebut, para reporter pun berbondong-bondong mempotret dirinya, dengan diikuti oleh Deokgu di belakangnya. Setelah sampai di tengah-tengah podium, Deokgu pun memulai konferensi persnya, dan mempersilahkan para audiens untuk bertanya. Salah satu audiens pun mengacungkan tangannya untuk bertanya,
dan setelah Deokgu mempersilahkannya, audiens itu pun berkata, "Karena Tuan Spectre telah terperangkap dalam es selama 25 tahun, banyak rumor, konspirasi dan spekulasi yang beredar tentang Spectre yang sekarang. Bisakah Anda membuktikan kalau Anda adalah Spectre yang asli?" Para audiens yang lain, yang mendengar perkataan dari audiens yang bertanya tersebut, mereka pun saling menggunjingkannya. Kemudian, Seo Jung-ho pun menyetujui untuk membuktikan kalau dirinya adalah Spectre yang asli. Seo Jung-ho pun lalu mengeluarkan pedangnya, lalu mengibaskannya sambil mengeluarkan aura kegelapan, yang membuat para petinggi dari guild lain, serta para player yang datang, tak terkecuali dari para reporter pun terkejut, setelah melihat apa yang dilakukan oleh Seo Jung-ho. Setelah mengkonfirmasi kalau dirinya adalah yang asli, audiens yang bertanya beberapa waktu yang lalu, dia pun meneruskan perkataannya kembali, dengan mengatakan, "Terima kasih atas ketersediaan Anda. Kalau begitu, pertanyaan saya, mengenai kasus yang Anda selesaikan di Roma, apakah kami bisa menganggap kalau Tuan Spectre benar-benar telah kembali?" Dan Seo Jung-ho pun menjawab, "Awalnya aku memang berpikir untuk pensiun. Namun saat aku terbangun, temanku ini berkata padaku, kalau dunia ini sudah jauh lebih baik karena pengorbananku dan teman-temanku. Aku merasa bangga sekaligus gembira mendengar hal tersebut. Aku senang karena dunia sudah aman dan tak memerlukan kami lagi. Tapi, setelah menyaksikan sendiri kejahatan yang terjadi di Roma dengan mata kepalaku sendiri, aku merasa aku tak boleh berhenti di sini. Dalam 24 tahun ini, kurang lebih 6.000 anak-anak tak bersalah yang diculik ke sana. Sebagian besar dari mereka mati. Mereka ditangkap dan mati karena ulah Fine. Tentu saja kalian tidak tahu karena tak ada yang peduli dengan lantai satu lagi. Namun, kejadian seperti ini bisa dicegah. Jika para player, guild, dan asosiasi saling bekerja sama, kita bisa memusnahkan semua Fine. Karena itu, aku ingin menyampaikan satu hal. Teruntuk semua Fine yang mendengar siaran ini, aku telah kembali. Setelah beberapa waktu berlalu, Seo Jung-ho yang sedang berbaring di salah satu ruangan, dia pun diberitahukan kalau leader dari 6 guild besar sedang mencarinya. Seo Jung-ho yang mendapatkan hal tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, "Kenapa 6 guild besar ingin menemuiku? Apa mereka datang untuk menemui Spectre? Tidak, mereka ingin bertemu dengan Seo Jung-ho." Kalau diingat lagi, para ketua guild datang terlalu cepat, padahal konferensinya baru diumumkan beberapa jam sebelumnya. Dari awal tujuan mereka turun ke lantai 1 adalah untuk merekrut Seo Jung-ho. Seo Jung-ho lalu bertanya kepada Deokgu, kenapa dirinya tak menolak mereka, dan Deokgu menjawab, "Aku juga mau menolak mereka semua, tapi, beberapa dari mereka adalah tipe orang yang akan merusak sesuatu yang tak bisa mereka dapatkan." Dan setelah mendengar hal tersebut, Seo Jung-ho pun berkata kepada Deokgu, kalau dirinya mempunyai suatu rencana. Beralih ke ruangan, di mana para leader dari 6 guild besar sedang menunggunya, Seo Jung-ho pun datang, dan dengan percaya dirinya, dia pun bertanya, kenapa para wakil guild master datang ke tempat tersebut. Salah satu dari mereka pun menjawab, kalau mereka datang untuk merekrut Seo Jung-ho yang sudah berhasil memecahkan rekor di Cave of Thrills, dan mereka semua pun membenarkan hal tersebut. Seo Jung-ho yang mendengar itu pun meminta maaf, karena perekrutan mereka mustahil untuk dilakukan, dikarenakan Seo Jung-ho punya alasannya sendiri. Salah satu dari mereka yang bergaya rambut belah dua, yang mengira kalau masalahnya soal biaya kontrak, dia pun berkata kepada Seo Jung-ho, kalau guildnya bersedia membayar yang diinginkan Seo Jung-ho. Namun Seo Jung-ho berkata kalau bukan masalah tentang uang, kemudian memperlihatkan sebuah pedang kepada mereka, dan pria yang bergaya rambut belah dua, dia yang melihat pedang tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, kalau pedang tersebut adalah pedang yang dibawa oleh Spectre menuju gate di Antartika, yang bernama, Demon Beheading Sword. Kemudian, Seo Jung-ho berkata, kalian semua tahu pedang apa ini? Pedang ini diberikan sebagai hadiah dari Tuan Spectre untukku, setelah dia mengumumkan kalau dia kembali berperang dengan Fine. Dia sedang mengumpulkan kekuatan untuk menuju lantai 2 saat dia telah pulih sepenuhnya, dan akulah yang dipilih untuk mencari orang-orang untuknya. Jika kau bergabung dengan Spectre dan memusnahkan Fine, kau akan mendapatkan pengakuan dan pengiklanan gratis yang lebih baik dari iklan manapun. Ada 3 syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tuan Spectre. Pertama,
Agar semua pencapaian tak terpaku pada guild tertentu, semua perwakilan yang dikirimkan guild akan bergerak atas nama asosiasi. Kedua, guild yang berpartisipasi akan dikirimkan ke area di lantai 2, di mana mereka paling berpengaruh untuk mendapatkan informasi. Dan yang ketiga, guild yang berpartisipasi harus menyerahkan informasi apapun yang diminta oleh Spectre tanpa menyembunyikan apapun. Sebagai gantinya, saat Spectre menerima informasi yang berguna, Spectre sendiri yang akan mengumumkan secara publik kontribusi dari guild tersebut. Gong Juha yang mendengar itu, lalu berkata dalam hatinya, kalau sudah seperti ini, 6 guild besar tidak punya pilihan selain mengikutinya. Sejak konferensi pers terakhir, publik telah marah dengan guild-guild besar karena hanya asik mengisi perut mereka. Dan tak melakukan apapun terhadap masalah Fine. Pada akhirnya, kami mau tak mau harus mengambil inisiatif di sini untuk bergabung dengannya. Lalu mereka pun berkata kepada Seo Jung Ho, kalau mereka tidak bisa memutuskannya sendiri, dan mengatakan kalau mereka akan membicarakan terlebih dahulu dengan guild master mereka masing-masing. Setelah percakapan tersebut selesai, Seo Jung Ho pun pamit untuk undur diri, sambil mengatakan untuk menghubunginya setelah mereka membuat keputusan. Setelah beberapa saat mereka merenung setelah kepergian Seo Jung Ho, salah seorang dari mereka yang bergaya rambut belah dua, dia berkata, kita keluar dari sarang ular masuk ke sarang naga, begitulah keadaan kita sekarang. Selama Spectre mempertahankan Seo Jung Ho sebagai perwakilannya, mustahil untuk merekrutnya masuk ke dalam guild. Apa itu berarti Spectre menganggap kalau Seo Jung Ho punya potensi yang setara dengan 5 hero? Dan salah satu dari mereka, perempuan berambut panjang menjawab, itu mungkin saja kalau melihat cara dia memperlakukannya. Kita semua sudah tahu kalau Spectre punya mata yang bagus dalam menilai seseorang. Gilbert Green hanya memiliki skill rank D. Saat semua orang memandang rendah dirinya, hanya Spectre yang mampu melihat potensinya yang sebenarnya. Di sisi lain, di saat Seo Jung Ho berjalan meninggalkan ruangan pertemuan dengan para perwakilan dari 6 guild besar, dia pun dikejutkan oleh Gong Juha yang menghampirinya, sambil memanggil dirinya dengan sebutan, Snakehead. Setelah mereka saling menyapa satu sama lain, dan membicarakan pertemuan terakhir mereka, kalau mereka seharusnya bertemu lagi di lantai 2, Seo Jung Ho pun berkata kalau tidak ada perlakuan khusus karena hubungan pribadi. Namun, Gong Juha pun berkata kalau bukan tentang masalah itu, dan kemudian, dengan malu-malu, Gong Juha bertanya kepada Seo Jung Ho, apakah dirinya dekat dengan Spectre. Seo Jung Ho pun, dengan berbohong dia berkata kalau dia dekat hanya karena rekan bisnis saja. Gong Juha lalu bertanya kembali, apakah Seo Jung Ho pernah melihatnya langsung secara pribadi, dan Seo Jung Ho pun mengiyakannya. Gong Juha yang merasa senang mendengar hal tersebut, dia pun mengeluarkan sebuah buku yang menceritakan tentang Spectre, kemudian sambil membungkuk, Gong Juha meminta tolong kepada Seo Jung Ho untuk memintakan tanda tangan kepada Spectre. Seo Jung Ho yang merasakan perasaan yang tak menentu dengan situasi tersebut, akhirnya dia pun menyetujui permintaan Gong Juha, dan berkata kalau dia akan mengusahakannya untuk mendapat tanda tangan dari Spectre, yang tak bukan dan tak lain adalah dirinya sendiri. Setelah percakapan mereka selesai, setelah beberapa saat berlalu, Seo Jung Ho yang datang ke ruangan pelatihan, dia yang melihat statnya, kemudian dia pun berkata dalam hatinya, kalau terus begini, aku bisa sekuat dulu saat aku mencapai level 60. Di lantai 2, aku akan datang ke sana sebagai seorang rookie. Karena itulah aku menggunakan reputasiku untuk membuat 6 guild besar memberikan informasi sebanyak-banyaknya untukku. Aku harus mempersiapkan skill dan statku untuk lantai 2. Skill magic yang kugunakan saat ini memang efisien dalam penggunaan mana, namun hal itu memberikan limitasi pada kecepatan dan kekuatan skillnya. Hanya ada satu cara untuk mengatasinya. Booster. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.